1. Kenapa istilah Melayu telah ditiadakan dalam dunia akademis? Mari kita simak penjelasan dan fakta sejarahnya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Melayu telah ditiadakan dalam dunia akademis. Pencetus konsep ras Melayu atau rumpun Melayu adalah Johann Friedrich Blumenbach, seorang dokter sekaligus antropolog asal Jerman. Blumenbach menggolongkan rumpun Melayu ke dalam kelompok bangsa berkulit sawo matang. Ia menggunakan anatomi komparatif untuk mengklasifikasikan ras manusia menjadi 5 kategori. 1. Ras Kaukasoid berkulit putih. 2. Ras Mongoloid berkulit kuning. 3. Ras Melayu berkulit sawo matang. 4. Ras Ethiopia berkulit hitam. 5. Ras Amerika berkulit merah. Namun, konsep ras menurut Blumenbach telah dibantah oleh para ahli. Salah satunya, pakar genetika asal Italia, Luigi Luca Cavalli Sforza. Cavalli Sforza membuktikan bahwa membagi manusia ke dalam kategori ras adalah usaha yang sia-sia. Dari segi biologi, istilah seperti ras atau rumpun Melayu tidak lagi dianggap relevan, karena fenotipe seseorang ditentukan hanya oleh sejumlah kecil gen. Secara biologi, hanya ada satu ras manusia, yaitu Homo sapiens. Blumenbach memperoleh informasi mengenai etnis Melayu dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles saat Inggris menguasai semenanjung Malaysia. Raffles meneliti struktur sosial etnis Melayu di semenanjung Malaya dan menemukan bahwa etnis Melayu juga ada di pesisir Sumatera, tepatnya di sekitar Jambi dan Bengkulu. Berdasarkan penelitian ini, Raffles menarik kesimpulan bahwa Melayu bukanlah sebuah etnis, melainkan sebuah ras atau rumpun. Informasi ini segera menyebar ke Eropa. Blumenbach menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan konsep ras yang mencakup semua etnis di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, dari Madagaskar hingga Pasifik, yang semuanya dimasukkan ke dalam rumpun Melayu. Blumenbach berpendapat bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut secara antropologi memiliki kesamaan dengan masyarakat yang hidup di pesisir Sumatera dan Semenanjung. Namun, klaim Blumenbach ini banyak diajukan oleh para ahli lain. Mereka berpendapat bahwa ruang lingkup antropologi Melayu hanya terbatas di sekitar Semenanjung dan pesisir Sumatera, dan bahwa istilah Melayu tidak dapat digunakan sebagai rumpun ras untuk mencakup masyarakat yang mendiami seluruh wilayah tersebut. Beberapa ahli seperti Georges Cuvier, Julien Joseph Viré, dan René Lesson membuat klasifikasi berdasarkan konsep yang mereka kembangkan seperti rumpun Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Pada tahun 1899, ahli bahasa dan antropologi Austria, Wilhelm Schmidt, memperkenalkan istilah rumpun Austronesia. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti orang-orang dari Kepulauan Selatan. Schmidt memperkenalkan istilah ini untuk menggantikan berbagai istilah antropologi yang mencakup masyarakat Asia Tenggara dan Pasifik, seperti Melayu, Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia, yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Sejak pertama kali dicetuskan, konsep rasial rumpun Melayu tidak pernah diterima secara umum. Hingga saat ini, konsep tersebut telah ditiadakan dalam dunia akademis. Dalam literatur akademis ilmiah terkini, istilah rumpun Austronesia tidak hanya merujuk pada bahasa, tetapi juga pada masyarakat penutur bahasa tersebut, serta wilayah geografis yang diami mereka. Penulis, Dewi Sutomo. Editor, Rizky Fauzi Adib. Referensi, Atlas Dunia Rand McNally, edisi internasional. Chicago, Rand McNally, tahun 1944. Jadi itulah tentang istilah Melayu. Sejak kemunculan istilah ini tidak pernah diterima dunia akademis dan kini telah ditiadakan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.